Shalom saudara-saudara kekasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan selalu penuh sukacita. Kita patut bersyukur karena Tuhan kita begitu baik. Amat sangat baik. Dia selalu ada di dekat kita. Dia selalu menghampiri kita. Juga pada saat kita susah, Tuhan selalu menghibur kita. Tuhan selalu menolong kita dalam segala permasalahan kita. Dia menjadi tabib di atas segala tabib untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Sudah sepantasnya lah kita selalu bersyukur padanya. Sudah sepantasnya kita selalu setia padanya dan juga melayani dia senantiasa. Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudaraku kasih, kita akan memulai doa keluarga pada hari ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan memulai doa keluarga ini dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 264 bait 1 dan ketiga. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lelah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari saudara-saudaraku kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang maha baik, yang penuh kasih bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang padamu dan mengucap syukur Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Juga sepanjang malam tadi ya Tuhan, dan kami boleh tidur dengan nyenyak dan boleh bangun dengan badan yang sehat. Terima kasih Yesus.
atas segala kasih setiamu bagi kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati pikiran kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami boleh mengerti setiap firman yang hamba-Mu taburkan bagi kami. Biarlah Tuhan, firman itu boleh kami tanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin setiap langkah kami Tuhan, supaya kami boleh tetap setia padamu, kami boleh tetap setia melayani Engkau. Ya Yesus, ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami. Layakan kami Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat penebus hidup kami naikkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam rangkaian doa keluarga. Bacaan Alkitab kita saat ini dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan buat kita semua. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah memberi dan tidak kehilangan. Bagaimana mungkin ketika kita memberi tapi tidak kehilangan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau saya mengungkapkan atau mengutarakan sebuah kata minimalis, maka biasanya yang terfikir oleh kita adalah salah satu aliran di dalam seni lukis yang disebut aliran minimalis. Atau mungkin juga istilah minimalis ini kita kenal ketika kita melihat sebuah bangunan rumah yang bergaya minimalis. Artinya begitu sederhana tetapi juga menarik, indah, cantik gitu ya. Bangunannya unik dan asri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata kata atau istilah minimalis ini juga masuk ke dalam sebuah gaya hidup, yaitu gaya hidup minimalis. Apa itu? Ya, gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang membebaskan diri dari kemelekatan pada benda atau sesuatu atau barang. Ada yang menyebut gaya hidup ini adalah gaya hidup yang bebas dari konsumerisme. Gaya hidup yang bebas dari keinginan untuk membeli, ingin memiliki sesuatu. Artinya juga tidak konsumtif. Nah, bukan berarti anti barang atau anti sesuatu, anti membeli sesuatu atau barang. Tetapi di sini ketika akan membutuhkan atau membeli barang atau sesuatu, maka diperlukan cukup banyak waktu untuk memikirkan lebih jauh. Memikirkan ulang apakah penting atau tidak membeli barang atau sesuatu itu, dan apakah menjadi sebuah kebutuhan yang utama di dalam kehidupan. Nah, artinya jadi meminimalisir pembelian sesuatu yang dianggap tidak perlu. Karena itu di sini adalah mengutamakan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang filsuf Prancis yang bernama Jean Baudrillard, dalam sebuah bukunya dia mengatakan bahwa semanusia selalu ingin
atau menginginkan banyak hal. Padahal mereka sudah memiliki banyak barang, banyak hal yang dibutuhkan. Nah, keinginan itu tidak ada habis-habisnya dan membuat manusia tergoda untuk mengkonsumsi banyak hal. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, nilai barang bukan lagi menjadi sekedar dilihat dari nilai gunanya, tetapi juga nilai simbolik dan nilai tambah atau tanda dari barang itu, di mana sebuah barang seringkali menjadi penanda kelas sosial atau status sosial. Nah, hidup minimalis ini juga sebenarnya sudah ada di dalam falsafah Zen yang mengajarkan bahwa minim barang dan membebaskan diri atau minim daripada tekanan. Jadi dimaksudkan adalah ketika semakin sedikit memiliki barang, maka semakin sedikit kita memberikan perhatian kepada barang atau sesuatu itu, atau kita tidak memiliki tekanan karena harus memelihara, harus mempergunakan, harus merawat, dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini memang tidak mudah untuk zaman sekarang. Karena trennya semakin banyak yang dimiliki, semakin menunjukkan tanda pada status dan derajatnya dalam kehidupan masyarakat sosial. Padahal gaya hidup minimalis ini mengajarkan kita untuk belajar mengerti dan memahami untuk tidak selalu memenuhi setiap keinginan kita. Kita belajar untuk bersabar, mencukupkan segala apa yang ada dengan bersyukur. Juga belajar memberi dari cara dan konteks yang berbeda dari yang biasanya. Di mana kita mau memberi diri kita sendiri rasa cukup akan hal-hal yang kita miliki. Dan kita memberi diri kita rasa cukup itu, maka kita tidak akan merasa kehilangan. Kehilangan kesempatan, kehilangan memuaskan diri. Juga di situ ketika kita mampu memberi kepada diri kita sendiri, maka kita juga belajar untuk mampu memberi kepada orang lain, dan di situ pun juga kita merasa tidak kehilangan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita baca saat ini adalah upaya Yesus untuk memberitahukan kepada para murid sekaligus mempersiapkan mereka untuk penyaliban dan kematian Kristus di atas kayu salib. Bahwa mereka tidak akan lagi bersama dengan Yesus secara fisik. Mereka akan mengalami keterhilangan kehadiran Yesus secara fisik yang mungkin akan amat sangat, yang membuat mereka begitu down dan merasa kehilangan. Dan peristiwa penyaliban dan kematian Kristus ini sebenarnya juga merupakan misi kedatangannya menebus dosa umatnya dengan kematian. Di ayat 25 ketika kita mau perhatikan, dikatakan bahwa barang siapa mencintai nyawanya, ia tidak akan kehilangan nyawanya. Ini dimaksudkan bahwa seseorang yang mencintai segala keinginan dan tidak peduli dengan urusan dosa atau tidak, bahwa ia tidak menikmati kasih karunia Allah, maka ia akan kehilangan nyawanya dan kehidupan yang sesungguhnya. Ia perlu menyangkali segala keinginannya yang sia-sia dan berdosa. Nah, lawannya adalah tidak mencintai nyawanya. Bukan berarti ia tidak mencintai hidup dan memilih mati. Tapi di sini menunjukkan sebuah pengabdian kepada Tuhan dan melayani Kristus. Melayani Kristus adalah sebuah bentuk penyangkalan diri sekaligus respon dari kasih karunia Tuhan. Dan pada ayat yang ke-26 juga disebutkan, pengikut Kristus dan bersedia memberi diri melayani Dia. Ini berarti bersedia mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak baik, egois, pemuasan nafsu pribadi, konsumerisme, dan hedonisme, dan menyerahkan dirinya untuk setia melayani Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya kita semua memahami bahwa tidak selamanya ketika kita memberi, maka kita akan kehilangan. Justru ketika kita memberi, kita tidak merasa kehilangan karena kita memberi diri untuk setia melayani Kristus.
kita tidak kehilangan kesempatan, waktu, kesenangan, hobi, bahkan pemenuhan hidup. Karena apa? Karena Kristus sudah memberikan kepada kita karunia, yaitu keselamatan dan janji hidup yang kekal. Dan kesetiaan kita kepadanya memberikan respon atau merupakan respon kita atas anugerahnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua dan mengajarkan kepada kita bahwa kita dimampukan untuk setiap saat memberi, tetapi tidak merasa kehilangan. Karena Tuhan sendiri yang sudah mencukupkan segala sesuatunya untuk kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita memanjatkan doa syafaat kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, pada saat ini kami mau memanjatkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa pada saat ini untuk vaksin yang sudah berjalan. Kami mengucap syukur Bapa karena vaksin yang sudah tersedia, dan juga dalam proses memberikan vaksin kepada seluruh tenaga medis dan pelayan publik serta lansia sudah boleh berjalan dengan baik. Dan juga kami mengharapkan kiranya tahap berikutnya kami seluruh masyarakat Indonesia boleh mendapatkan vaksin, dan juga kami boleh kelaknya bersih dari COVID. Dan juga kami berdoa untuk korban bencana alam yang terjadi di berbagai daerah. Tuhan tahu ada korban banjir, gempa bumi, gunung meletus. Tuhan, Engkau tahu keadaan mereka. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan kepada mereka yang mengalami penderitaan karena bencana alam tersebut. Dan juga kami khususnya berdoa untuk kebutuhan hidup mereka. Kiranya mereka juga tetap boleh memperoleh kebutuhan hidup dalam masa yang sulit ini. Juga kami berdoa untuk negara bangsa kami yang saat ini juga mungkin masih banyak kejahatan yang ada, teroris, dan juga yang di daerah-daerah. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberikan keamanan bagi kami, dan juga pihak-pihak yang mengupayakan keamanan, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik dari jabatan yang tertinggi sampai yang terendah, baik polisi dan tentara. Tuhan, biarlah mereka boleh mengusahakan keamanan negara kami ini dengan baik. Tuhan, jamah negara kami. Juga kami mau berdoa untuk ibadah-ibadah gereja yang saat ini masih harus dilakukan secara online. Kami tetap mengucap syukur juga Tuhan untuk ibadah online kami yang saat ini masih berjalan dengan baik. Dan juga kami tetap berdoa kiranya untuk yang akan datang dalam mempersiapkan masa Paskah ini, ibadah kami boleh berjalan dengan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk masyarakat yang terkena efek daripada pandemi COVID, ekonomi lesu, sehingga mereka harus kehilangan pekerjaan dan mereka harus kehilangan usaha mereka. Tuhan tetap berikan kekuatan, keteguhan hati, supaya mereka boleh menjalankan hidup ini dengan baik, dengan tanpa menyerah, tetap semangat Tuhan. Dan juga bagi yang usahanya lesu juga Tuhan memberikan kekuatan supaya mereka terus berusaha dan berjuang untuk melanjutkan usahanya. Dan juga kami berdoa khusus untuk anak-anak sekolah dan juga mahasiswa yang dalam proses belajar mengajar masih menjalani sistem daring. Kiranya Tuhan memberi kemampuan kepada mereka dalam mengikuti pelajaran, dan juga biarlah segala sesuatu yang mereka boleh capai dan proses yang mereka lalui itu boleh
menjadi kemuliaan bagi Engkau Bapa. Ya Bapa, kami memanjatkan seluruh doa syafaat kami, dan kami akan berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh kita tanam dalam hati kita. Kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk mengakhiri doa keluarga pada hari ini, kita akan memuji Tuhan kembali dari PKJ, dari Kidung Jemaat nomor 363, bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Kiranya apa yang sudah kita lakukan mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita memberi, kita tidak akan pernah merasa kehilangan ketika semua itu kita sandarkan hanya pada kesetiaan kita mengikut Kristus. Karena Tuhan yang sudah memberi, Tuhan pula yang akan mencukupkan dan terus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan berkati kita semua. Amin.